Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok piutang. Di sini kami akan menjelaskan tentang al-milkiyah. Al-milkiyah. Milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milku, artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Adapun menurut ulama fikih adalah kekhususan seorang pemilik terhadap sesuatu yang dimanfaatkan selama tidak ada penghalang syar'i. Dengan demikian, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta, sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Berdasarkan definisi milik tersebut, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik. Untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut. Seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampunannya. Pengampu punya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada di bawah ampunannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat dimiliki. Kemudian perbedaan hak dan milik. Berdasarkan definisi milik tersebut, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik. Untuk lebih jelasnya dicontohkan sebagai berikut. Misalnya, seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampunannya. Pengampu punya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berbeda di bawah ampunannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki. Pengertian hak dan milik. Milik secara berbahasa berarti penguasa terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara yang menjadikan mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara. Ada beberapa definisi milik yang dikemukakan ulama fikih, namun esensinya sama. Milik adalah pengkhususan terhadap suatu benda yang menginginkan untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta tersebut bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkan kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara. Contohnya, halangan syara misalnya orang tersebut belum cakap bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti jatuh palit, sehingga dalam hal-hal tersebut ia tidak dapat bertindak hukum terhadap milik sendiri. Sedangkan hak milik menurut kitab undang-undang hukum pendeta didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap bendaan tersebut dengan kedaulatan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi. Selanjutnya, hak yang dijelaskan di muka ada kalanya merupakan sultah, ada kalanya merupakan taklif. A. Sultah terbagi dua, yaitu sultah ala al-nafsi dan sultah ala syai'in mu'ayyanin. Sultah ala al-nafsi ialah hak seorang terhadap jiwa, seperti hak adalanah atau pemeliharaan anak. Yang kedua, sultah ala syai'in mu'ayyanin ialah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang berhak memiliki sebuah mobil. B. Taklif adalah orang yang bertanggung jawab. Taklif ada kalanya tanggung jawab pribadi atau ahdah syahsiyah, seperti seorang buruh menjalankan tugasnya. Ada kalanya tanggungan harta atau ahdan maliyah, seperti membayar hutang. Menurut Ahmad Azhar Bashir, cara yang sah memperoleh milik sempurna ada 4 macam, yaitu 1. Menguasai benda mubah. Yang kedua, menghidupkan tanah mati.
Yang ketiga, berburu. Dan yang keempat, akad atau perikatan pemindahan milik. Sebab-sebab kepemilikan. Harta, benda, atau barang dan jasa dalam Islam harus jelas status kepemilikannya. Karena dalam kepemilikan itu terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa. Misalnya, kewajiban zakat itu apabila barang dan jasa itu telah menjadi miliknya dalam waktu tertentu. Kemudian, kejelasan status kepemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab berikut. Yang pertama, barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah ihrasul mubahat. Contohnya, misal ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan, dan lain-lain. Yang kedua, barang harta itu dimiliki karena melalui akad bil uqud. Contohnya, lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian, dan lain-lain. Yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan bil halal. Harta atau barang dapat didapat dari perkembangbiakan minal makhluk. Contohnya, telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan lain-lain. Macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap suatu harta ada 3 macam, yaitu A. Kepemilikan penuh milik term, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. B. Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pengusahaan materinya saja. C. Kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja. Tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Selanjutnya adalah sebab kepemilikan dalam syariat Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang ke-1 adalah bekerja. Yang kedua, harta yang diperoleh tanpa bekerja. Yang ketiga, keperluan harta untuk hidup. Yang keempat, barang pemberian negara. Yang kelima, warisan. Yang keenam, barang yang sangat tidak mungkin dimiliki individu. Yang ketujuh, barang mutlak keperluan manusia. Selanjutnya adalah pembahasan. Kepemilikan adalah sebuah hak yang dimiliki oleh seseorang baik individu maupun bersama. Jika seseorang ingin meminta atau meminjam kepemilikan individu lainnya, bisa memberitahu sebagai meminta izin atas segala permohonan yang dikatakan. Jika diperbolehkan, maka kepemilikan dapat dimiliki oleh orang itu. Jika tidak, maka kepemilikan masih milik orang itu. Jenis-jenis kepemilikan. Kepemilikan dibagi atas 2 bagian, yaitu kepemilikan individu, dimiliki oleh seorang individu dan biasanya berupa bekerja. Harta yang diperoleh tanpa bekerja, keperluan harta untuk hidup, barang pemberian negara dan warisan. Kepemilikan individu juga berupa kecenderungan pada kesenangan adalah fitrah manusia. Allah menghiasi pada diri manusia kecintaan terhadap wanita, anak-anak, harta benda, sebagaimana Allah suratkan dalam Al-Quran. Islam adalah agama yang fitrah dan tidak diajarkan yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan fitrah manusia. Islam menghargai kecenderungan manusia pada hal-hal yang indah dan menyenangkan. Oleh karena itu, setiap usaha dan upaya yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan adalah sangat bertentangan dengan fitrah. Begitu juga setiap usaha membatasi kekayaan manusia dengan takaran tertentu, juga bertentangan dengan fitrah. Sungguh, Islam adalah agama solusi. Islam memperbolehkan kepemilikan individu dan memberikan batasan mekanisme dalam memperolehnya. Bukan membatasi kuantitas. Cara ini sangat sesuai dengan fitrah manusia. Ia takkan mampu mengatur hubungan antara manusia dengan terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah kepemilikan bersama. Dimiliki secara umum dan biasanya berupa barang yang sangat tidak mungkin dimiliki individu dan barang untuk keperluan manusia. Kepemilikan umum adalah izin syari pada suatu komunitas masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Asy-Syari memang diperuntukkan untuk suatu komunitas masyarakat. Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum sebagai berikut contohnya, yaitu 1. Merupakan fasilitas umum. Kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya. Yang kedua, barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya.
Yang ketiga, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.